Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lensa Mandalika. Kembali lagi di YouTube Lensa Mandalika. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan seorang YouTuber. Jadi kita akan menggurui ilmu dia. Karena untuk teman-teman ketahui, ini teman saya ini namanya Sulpan. Untuk soal per-YouTuban, sejauh ini beliau adalah guru saya. Nah, jadi bagaimana dia mengembangkan YouTube, dan saya dengar-dengar beberapa channel yang dimiliki, ini beberapa ya, jadi dia tidak hanya fokus pada satu channel. Channel apa yang dia miliki, kemudian bagaimana penghasilannya, dan terakhir saya dengar-dengar kabar nih channelnya itu sudah dismount. Ya. Nah, dia sudah nggak bisa dapat uang lagi ya. Ya. Nah, itu bagaimana kira-kira ceritanya? Jadi channel saya yang dismount itu karena pertama kita dulu masih di awal-awal itu kalau kita menggunakan video orang lain, dulu lah waktu sebelum ada peraturan dari YouTube, kalau kita menggunakan video orang lain walaupun kita sudah dikasih izin atau dikasih hak oleh yang punya video yang kita upload di channel kita itu sendiri, itu dulu masih diperbolehkan sama YouTube. Nah, tapi kalau tidak salah per akhir tahun 2021 atau awal tahun 2021 itu sudah ada peraturan yang ketika kita mengambil video dari orang lain itu dibolehkan. Nah, setelah awal 2021 itu tidak dibolehkan lagi kita mengambil full video dari orang lain itu tanpa kita modifikasi atau kita tambah nilai tambahnya. Jadi setiap ada aturan baru berarti ada tambahan-tambahan. Iya, seperti itulah. Jadinya karena saking banyaknya video yang kita sudah istilahnya ambil dari channel lain lah, misalnya. Ngambil itu download berarti. Download ya, kita download kemudian tambahlah kita edit lagi kan. Setelah kita edit, ya itu kita upload lagi. Itu tanpa ada penambahan durasi, tanpa ada perubahan dari video aslinya. Dan akhirnya sekarang peraturan YouTube itu mendeteksi video kita itu adalah konten yang digunakan ulang. Jadi konten yang digunakan ulang itu adalah konten atau video orang lain yang kita upload ke channel kita sendiri, dan biasanya akan terdeteksi kalau dia sudah banyak view-nya. Bisa dapat uang ya, kira-kira view-nya sampai ratusan ribu lah, itu akan terdeteksi oleh YouTube. Dan paling dia akan mendeteksi atau kita akan kena dismount itu per tanggal 28 setiap bulan. Terjadinya seperti itu rata-rata. Dan hampir semua YouTuber yang reuploader itu saya cek itu per tanggal itu dia kena dismount. Jadi bukan cuma antum berarti yang banyak, dan ya. Kita juga bisa cek loh channel-channel yang sudah monet atau tidak bisa monet, itu bisa kita cek. Misalnya nih, saya punya channel YouTube, kemudian saya mengupload video. Nah, video-video itu kemudian digunakan oleh orang lain. Nah, diupload ulang oleh orang lain. Nah, apakah selain orang itu kena dengan konten berulang, apakah saya juga kena? Karena semakin banyak digunakan oleh orang lain ya. Sehingga kita juga nanti jangan-jangan dianggap nyontek juga begitu. Oh, kalau seperti itu kemarin sudah saya pelajari hal yang seperti itu. Pernah juga saya kepikiran, oh ini karena banyak yang upload, tapi saya pelajari lagi, ternyata kalau kita awal yang mengupload video itu sendiri, terserah orang mau mengambil atau mereupload ulang, itu tidak akan terpengaruh dengan channel kita karena dia istilahnya algoritma atau mesinnya YouTube itu sudah mendeteksi tanggal nguploadnya, kita ngambilnya dari mana. Nggak bodoh-bodoh amat ya, YouTube kan algoritmanya juga pintar sekali. Berarti nggak apa-apa kalau misalnya konten kita yang digunakan ulang oleh orang lain ya. Nah, perihal masalah di antum itu kan konten berulang. Ada berapa channel yang kena kemarin, Akhi? Kalau konten yang digunakan ulang itu ada 2 channel.
Itu yang itu sudah dapat uang. Itu sudah dapat uang. Itu sudah dapat uang. Angusnya berapa puluh juta kemarin? Enggak sih terlalu banyak ya. Kalau berapa puluh juta enggak sih, kita kan juga bukan orang YouTuber yang besar juga ya. Ya sekitar 2 atau 3 juta lah itu angusnya. 3 juta tapi lumayan ya. Lumayan kita mau gajian 3 juta juga lumayan. Kalau misalnya kita mau beli traktir orang sekampung cilok juga dapat itu misalnya. Iya. Okay. Nah, channel yang antum kelola, yang antum kena konten berulang, kemudian yang sekarang akhirnya berarti sekarang mulai baru berarti ya? Channelnya sama, jenis channelnya sama atau berbeda? Kalau untuk sementara ini jenis channelnya sama sih, atau niche channelnya sama. Kalau niche-nya yang masih saya ambil itu niche konten Islami ya. Ceramah gitu ya? Kemudian motivasi Islam gitu, kemudian sejarah-sejarah Islam ya. Itu yang untuk sementara kita pakai dan kita gunakan untuk konten yang kita mulai dari awal nih. Dan video di channel yang sudah di Dismon itu kita sudah hapus dulu. Itu nggak bisa nggak bisa didaur ulang lagi? Sebenarnya bisa sih, sebenarnya bisa, cuman kemarin cerobohnya kita kan karena belum tahu kan, belum tuh kita sempat hapus semua videonya. Jadi dihapus semua, jadi nggak ada yang mau didaur ulang lagi berarti. Sebenarnya bisa itu normal dia kemarin itu, cuman karena saking paniknya waktu itu kita belum paham, kita belum mengerti kan, kenapa dia seperti ini. Itu yang membuat kita panik. Udah takutnya nanti kan kita ke-ban channel kita di blog sama YouTube kan, nggak bisa kita ngupload di situ. Harus ulang lagi. Iya, harus ulang lagi. Angus. Iya. Nah, sekarang ini kan di Facebook juga sudah bisa monetisasi. Iya ya. Di YouTube juga demikian. Kira-kira mana yang lebih tinggi? RPM, CPM apa nyebutnya? Aku belum tahu. Di YouTube apa di Facebook? Kalau saya sih untuk sementara ini sih masih pemain YouTube ya. Kalau masalah RPM, CPM dan lain-lain, penghasilan nilainya itu sendiri tergantung dari views sebenarnya. Kalau di viewsnya di Facebook banyak, ya cair juga gitu. Tapi kalau sedikit ya sama aja sih sebenarnya. Cuman ada beberapa peraturan sih yang berbeda di antara Facebook, YouTube sama TikTok itu kan. Kalau peraturannya di YouTube, kalau menurut saya sih itu lebih ringan ya. Lebih ringan ketimbang daripada media sosial yang lain untuk saat ini loh. Karena sekarang juga source juga sudah bisa kita monet walaupun tidak begitu besar hasilnya, tapi itu adalah nilai tambahnya sedikit ya untuk video short itu sendiri. Tapi kalau misalnya di TikTok dan lain itu harus kita memenuhi beberapa syarat kayak followersnya berapa, kemudian jam kali tontonnya itu berapa. Ya sama aja sih seperti YouTube, cuman kalau menurut saya sih yang paling relevan untuk saat ini ya masih di YouTube lah, walaupun ada saingannya sendiri. Apalagi sekarang kan sudah YouTube TikTok affiliate sudah tidak ada. Kan? Akhirnya saya lihat traffic YouTube semakin naik sekarang. Semakin naik ya. Iya. Kecuali kalau misalnya teman-teman atau sahabat Lensa Mandalika mau live sambil joget. itu dapat sumbangan dari ini ya. Sama itu juga live sambil tidur. Oke. Nah, untuk teman-teman kita ini, Akhi, yang mau merintis menjadi konten kreator di YouTube, mendapatkan penghasilan dari AdSense atau dari Facebook misalnya. Nah, di Facebook itu kan sudah lama nih kita main Facebook. Iya. Dan belakangan Facebook ini sudah bentuk pengelolaannya sudah seperti fanpage. Jadi ketimbang ini kan di Facebook anggaplah mereka sudah punya banyak follower karena sudah lama main Facebook. Ketimbang dia buka channel YouTube baru yang dia harus memulai dari nol, itu kira-kira lebih recommended mana menurut antum? Kalau saya sih tetap saja kita buka aja dulu channel YouTube itu, karena itu juga aset digital kita. Kalaupun nanti misalnya nih, mudahan sih enggak kan, channel fanpage kita tuh di ban, entah itu karena boom like atau boom apa gitu kan, itu bisa nanti kita alihkan ke channel YouTube kita. Dan nggak ganggu juga ya, nggak ganggu traffic juga. Nggak ganggu traffic gitu. Itu sih enaknya. Oke. Nah, dari channel-channel yang ada sekarang ini, apakah setiap channel itu yang dirintis oleh pengguna baru misalnya, apakah setiap channel itu akan ada peminatnya? Nah, misalnya kita karena setiap yang mau kita cari di YouTube itu sudah ada semua, dan rata-rata juga yang nongol paling awal juga yang views-viewsnya besar gitu. Nah, misalnya kita mau bikin konten
mancing misalnya. Sedangkan saingan kita juga sudah banyak sekali yang membuat konten yang serupa. Nah, kira-kira untuk memulai dari awal, kira-kira apa yang kita butuhkan untuk bisa bertahan mendapatkan 1000 subscriber dan lain sebagainya, dan mendapatkan uang tentunya? Kalau untuk peraturan yang sekarang sih, kita bagaimana caranya kita membuat atau menampilkan atau menyajikan konten kita itu yang orisinil, terus yang menarik, dan istilahnya itu memiliki nilai tambah. Istilahnya kalau kayak mancing itu kan, nanti kita akan membuat mancing itu seperti apa sih? Entah itu nanti mancingnya sambil ada hiburannya kah? Atau sambil ngasih tahu mancingnya itu pakai ini kah atau apakah? Pokoknya kita buat, kalau memang dia lebih banyak orang yang sudah mengupload tentang mancing, kita paling tidak ada selipkan hal yang berbeda lah sedikit di sana. Mancing sambil joget, mancing sambil ngaji mungkin. Ya, bisa seperti itu kan, nilai-nilai tambahnya kan ada. Karena kalau sekarang sekedar mancing aja, karena saking banyaknya itu nanti keyword kemudian judul itu akan bertabrakan, istilahnya itu kita akan, kalau tidak ada hal yang memancing minat penonton itu, kita akan di bawah sendiri. Kemudian juga yang paling utama, thumbnail itu yang penting. Bikin thumbnail ya? Bikin thumbnail itu yang semenarik mungkin, sememikat mungkin, agar orang itu bisa tertarik dengan video yang kita buat. Karena sekarang peraturannya itu orang akan disodorkan video kita ikut dengan thumbnail itu sendiri. Semakin banyak orang yang melihat thumbnail yang bagus, terus dia ngeklik dan dia nonton minimal lebih dari 5 menit, itu sudah pasti akan direkomendasikan terus untuk calon-calon penonton baru. Mungkin pernah di teman-teman, mungkin pada saat kita buka HP ada tiba-tiba nongol kan, ada thumbnail baru, ternyata menarik ini, kita lihat. Ya seperti itulah sistem kerjanya sekarang. Dan saking hebatnya algoritma YouTube kemudian media sosial ini, saya dengar mic di HP kita itu nggak pernah mati ya, selalu menyala. Jadi apa yang kita obrolkan sekarang itu juga kelihatan nanti. Jadi itu nanti yang memicu juga channel kita untuk kelihatan gitu di beranda orang. Ya, seperti itulah. Apa yang kita ketik, apa yang kita bicarakan itu seperti terekam di sana. Nah, untuk pe-YouTuber baru, YouTuber baru. Nah, salah satu kecenderungan yang mungkin antum atau saya juga pernah melakukan hal itu, semua adalah menyodorkan channel YouTube kita untuk kita subscribe sendiri dengan akun yang lain. Misalnya kita ketemu sama beberapa orang tahun Cika HP misalnya, pinjam HP-nya, kemudian kita buka akun YouTube kita, kemudian kita subscribe sendiri. Misalnya ada 20 orang, misalnya di situ kita dapat 20 subscriber baru. Itu apakah kira-kira berpengaruh ke mereka, ke kita, ataukah YouTube mengetahui bahwa orang-orang tersebut mensubscribe akun channel kita dengan bukan berdasarkan atas kesadaran mereka sendiri? Kira-kira antum ada pengetahuan nggak? Kalau sampai di situ sih saya kurang paham sih ya. Cuman kalau dengan cara seperti itu tetap kita subscriber itu terbaca subscriber baru. Cuman nanti minat penonton atau minat yang ditonton oleh akun yang kita subscribe yang kita suruh subscribe ke channel kita tuh apa gitu, tahu. Yang sering dia tonton apa gitu. Ternyata dia tidak sering tonton kita. Nanti takutnya itu dikatakan, siapa tahu dipegang sama anak-anaknya, itu channel anak-anak semua. Jadinya terserah kita mau upload beberapa kali, kalau tidak ada notifikasi dan lain, kita akan tenggelam di berandanya mereka kan. Walaupun kita sudah di subscribe begitu ya. Seperti itulah. Kurang lebihnya mungkin ada nanti teman-teman yang lebih yang sempat nonton video ini gitu. Kemudian untuk ini kan antum channel ngaji misalnya. Kemudian dari beberapa channel yang kita kelola, misalnya anggaplah kita membeli akun misalnya. Ya, betul. Biar misalnya sahabat Lensa Mandalika mau biar YouTube-nya cepat punya banyak subscriber misalnya. Dan di awal-awal misalnya akun YouTube yang kita beli itu
dipakai untuk mengelola channel YouTube yang kontennya tentang ngaji. Ya. Ngaji, Sama gitu ya, ajar niche-nya misalnya. sama gitu. Kemudian setelah kita beli, kita isi, otomatis kita kosongkan dulu kan. Ya. Nah, setelah kita kosongkan, kita isi lagi dengan channel gendang beli, gendang presean misalnya. Nah, itu kira-kira apakah berpengaruh isi atau konten dari channel itu yang sebelumnya sempat kita hapus dengan channel terbaru? Apakah itu berpengaruh dengan kedatangan viewer atau bagaimana? Kalau untuk awal-awalnya sih, kemarin sih sempat saya melihat videonya mungkin salah satu expert YouTube Indonesia, itu namanya Bang Denjisi ya. Iya, betul. Tahu kan Bang Denjisi? Saya dengar Denjisi itu dari Indra Sasak. Iya, Bang Kemarin Denjisi. saya sempat ngundang Indra buat ngisi pelatihan. Jadi katanya yang recommended buat kita nonton tutorial itu di Denjisi katanya. Kemarin beliau sempat dapat penghargaan salah satu expert YouTuber perwakilan Indonesia terbaik se-Asia, bahkan sedunia. Jadi itu bisa jadi rujukan. Ya, itu bisa jadi rujukan. Kemarin sempat saya dengar ada yang beli istilahnya beli channel nih. Dia beli channel YouTube. Nah, kemudian itu sebenarnya dia sama sih, niche-nya sama yang dikelola. Niche itu apa? Niche itu tipe jenis kontennya, jenis kontennya itu akhirnya dia sama yang dia kelola, tapi sulit juga dia naik videonya. Akhirnya beliau saranin untuk udah nggak usah diurus channel itu, ganti walaupun gitu. Kita ini. Iya, walaupun kita beli kan, karena dia harus istilahnya dibimbing dulu sama yang punya channel itu, bagaimana cara dia mengelola channel itu supaya bisa banyak penonton, bagaimana pokoknya kalau secara kita melihat secara awam agak sulit sekali kalau seperti itu gitu. Jadi kalau menurut antum kita lebih baik ngerintis dari awal dari subscriber nol atau kita hindarilah, lebih baik kalau saran saya sih hindarilah membeli akun YouTube, membeli akun-akun media sosial yang lain. Toh juga kita akan rugi sendiri nanti. Bukan ruginya di uang juga, rugi di waktu nanti kan. Kita akan menyesuaikan lagi bagaimana dia mengelola channel itu, harus kita sesuaikan ritme uploadnya kapan. Karena YouTube gitu. Ini mau nggak mau baru kelihatan enaknya kalau yang pemilik channel sudah cair. Iya. Mereka nggak tahu kalau sebelum dia bisa monet itu perjuangannya. Antum mungkin bisa ceritakan bagaimana? Kalau perjuangannya itu cukup lelah sih memang. Berat, kita harus ngedit, harus research, cari bahan-bahan lagi kan. Apalagi kalau sekarang kan kalau kayak konten Islami misalnya, ceramah itu yang paling susah itu nyari talent. Tempat kita mau syuting Tuan Guru atau syuting penceramah itu kan kadang-kadang susah sekarang kan. Termasuk di wilayah kita, orang-orang teman-teman kayak YouTuber yang ada di Lombok ini, karena mereka gesit juga, saya lihat teman-teman ini. YouTuber kecimol sekarang banyak. Masa saya nggak pernah ada YouTuber kecimol ya. Itu teman-teman itu sudah keliling sekarang, yang YouTuber dakwah yang terutama yang di Lombok ini sudah keliling banyak sekali. Jadinya kita kalau mau buat untuk sekarang yang konten Islami dan untuk terutama ceramah Tuan Guru itu agak bukan kesulitan sih, takutnya nanti frame-nya sama kita karena karena kita ada beberapa teman yang ngambil di tempat yang sama. Jangan-jangan nanti konten berulang juga. Iya, sebenarnya ada sih, cuman khawatir saja sih. Itu sih kalau yang untuk proses untuk yang ceramah. Tapi kalau untuk yang lain-lain lah, kalau kayak hobi masing-masing lah, sesuaikan sama kemampuan masing-masing biar kita tidak bosan mengerjakannya. Kalau kita mengerjakan YouTube yang tidak sesuai kemampuan kita, ya udah, kita akan bosan sendiri. Yang antum recommended untuk teman-teman atau sahabat Lensa Mandalika yang mau merintis channel YouTube, karena seperti yang saya bilang tadi, ada banyak sekali jenis konten YouTube, termasuk konten anak-anak, yang mereka juga harus beli mainan dan mengadakan ini itu, gitu ya. Nah, untuk para pemula yang mau terjun ke YouTube, yang dia tidak mesti keluar uang banyak. Nah, kira-kira rekomen antum agar mereka juga bisa mendapatkan kenikmatan dari cairnya AdSense itu, kira-kira bagaimana? Kemarin juga ada mungkin teman-teman ada yang tahu namanya Mas Imam Januar dari Bondowoso. Beliau yang mendirikan kampung YouTuber ya di Bondowoso, itu luar biasa. Kalau beliau prinsipnya, saya juga hampir mengikuti ke sana. Bang Edi, dia tujuan kita untuk nge-YouTube itu apa sih? Apakah hanya sekadar hobi, nyari duit, atau sekedar nyari duit? Kalau sekedar hobi ya kerjakan sesuai apa yang disenang.
yang kita senangi. Nah, kalau senang mancing, Ya mancing gitu. Tapi kalau kita mau mengejar uang, apapun konten itu harus kita kerjakan. Kalau kita tujuannya untuk uang, duit, apapun. Tapi rekomendasinya sebenarnya banyak sekali yang rekomendasi yang gampang. Sekarang itu banyak AI artificial intelligence untuk membantu kita mengerjakan semuanya itu banyak. Salah satunya sekarang yang lagi naik itu untuk konten terutama yang di short ya, konten motivasi. Konten motivasi, kemudian konten-konten historis dan sejarah. Terus konten bola itu bagus. Yang bisa di AI-kan yang mana kira-kira? Semuanya bisa. Antum ada rekomendasi kira-kira aplikasi atau website apa kira-kira mungkin bisa di-spill-kan ya. Kalau untuk mengerjakan AI itu banyak sekali yang kita gunakan ya. Misalnya kalau kita paling mendasar dan paling sering digunakan adalah ya ChatGPT kan. Tapi yang paling sempurna ChatGPT itu yang pakai ChatGPT 4, tapi sayangnya ChatGPT 4 itu dia berbayar $20 terus sebulan. Kalau untuk pengguna awal kayaknya ya termasuk saya juga agak malas sih. Ya, pakai yang ChatGPT 3 lah. Terus ada yang namanya Speak Perfect namanya. Speak Perfect. Iya, Speak Perfect. Jadi teman-teman kita kemudian ada namanya kalau misalnya kita mau cari gambar atau gambar apa lah kita mau buat kan nanti pakai namanya Leonardo AI. Leonardo AI. Ya, itu yang masih untuk itu di website atau aplikasi? Website. Web based seperti ya. Ya, web based ada juga dia di apps-nya di Play Store ada, di App Store ada. Untuk sementara saya masih pakai yang 3 itu. Untuk voice over-nya kita bisa pakai Eleven Labs. Itu mungkin pernah ada teman-teman yang melihat Pak Jokowi berbicara pakai bahasa Cina ya. Iya betul. Sama pakai bahasa Inggris ada kemarin yang vokalisnya Avenged Sevenfold solawatan nyanyi solawatan tapi frekuensi suaranya mirip. Iya, itu salah satu yang dipakai itu dia pakai Eleven Labs itu namanya. Eleven Labs ya. Itu namanya aplikasinya, tapi itu juga berbayar sih sebenarnya. Ada versi gratis. Bisa versi gratisnya, cuma kalau tidak salah itu hanya beberapa ribu karakter. Setelah itu bulan berikutnya baru dia di-reset gitu ya. Iya, Nah, terakhir nih, nah untuk memperbanyak untuk memperbanyak subscriber, saya dengar-dengar itu bisa dengan short YouTube. Iya, betul. Misalnya kita tabrak dulu semuanya nih, kita upload short terus sampai misalnya 2-3 bulan. Apa saja yang kita temukan atau apa saja yang kita mau bikin short, kita upload shortnya. Nah, dalam sekian bulan ternyata alhamdulillahnya kita misalnya dapat 1.000 atau 2.000 subscriber, 3.000. Nah, apakah viewer short itu beda algoritmanya dengan video panjang? Misalnya ke depannya misalnya kita mau bikin video panjang yang lebih menjanjikan ininya uang AdSense-nya. Nah, itu apakah ada algoritma yang akan menyetop orang-orang untuk menonton video panjang kita karena sudah terpengaruh lama dengan short itu atau bagaimana? Kalau untuk saya lihat sih sekarang ini, walaupun kemarin pernah kalau tidak salah karyawan dari YouTube mengatakan itu dia diusahakan ada korelasi sih sebenarnya antara algoritma short dengan algoritma video panjang. Masih sejenis lah ya, itu masih videonya sejenis lah ya. Ya hampir kalau kita buat video yang hampir sama itu masih lah bisa. Cuman sepengalaman saya untuk saat ini, kalaupun dia sama video niche-nya atau sejenis lah konten kita itu agak masih sulit karena dia akan orang-orang tipe orang short itulah tipe orang short ya. Dia tidak akan, walaupun ada nanti sekarang ada fiturnya di YouTube kalau kita misalnya ngupload short itu bisa kita taruh video panjang di bawah itu ada linknya nanti. Oh, bisa kita taruh link. Ya, bisa kita taruh link video panjang di situ. Cuman kalau kita secara psikis orang yang scroll sepertinya dia enggak sulit sekali untuk mau menuju ke detailsnya. Ya, detailsnya itu janganlah orang yang kita lah atau saya malas lah kita sudah lihat short kita scroll aja. Tipe short itu tipe orang scroll. Kita scroll TikTok lah ya, scroll terus. Jadinya itulah menyebabkan kenapa view short itu lebih banyak karena orang melihat sebentar tinggal scroll. Short itu kalau nggak salah mulai tahun ini
Kapan? Itu sudah ada uangnya ya? Sudah ada uangnya sekarang. Tahun per awal kalau tidak salah lupa saya per awal tahun 2023. Tapi syaratnya harus 1.000 sama saat awalnya sekarang yang terbaru nih ada update-nya 500 ya bisa kita. Cuman kalau yang 500 sama kalau tidak salah 3 juta views short itu hanya super tank sama kalau dia shopping itu yang itu saja yang ada. Berarti masih belum kalau yang untuk banyak, kita ya kalau kita mau untuk bisa full semua itu harus 1.000 subscriber, kemudian untuk kalau pakai jam tayang harus 4.000 jam tayang, kemudian 10 juta views. Itu sudah full kita. 10 juta ya. Kapan kita kira-kira nyampe 10 juta? Kalau short sih, kalau bukan pengalaman saya sih, kalau saya lihat dari teman-teman itu, kalau video short yang penting kita buat yang semenarik mungkin. 10 juta itu gampang ya, cepet ya. Karena saya lihat viewernya lebih cepat naik dia. Iya betul, apalagi kalau kita buat yang sedikit viral atau apalah yang memancing. Kalau istilahnya teman-teman YouTuber yang sudah expert itu ada hooknya istilahnya itu. Jadi pancingan awal di video itu untuk sampai selesai nonton itu cepat ya. Bisa dapat uang ya kira-kira. Bisa ya. Cuman ya memang kalau di CPM-nya short Indonesia itu cuma 140.000. Nah, tadi saya bilang terakhir, tapi ini kayaknya yang terakhir. Lanjut. Kalau menurut rekomendasi antum, itu dalam mengupload konten itu kita perlu jeda berapa hari? Misal, apakah setiap hari kita harus upload satu konten atau dalam satu hari misalnya 2-3 shot atau 10 shot misalnya untuk mempercepat khususnya buat YouTuber pemula? Kalau YouTuber pemula sih, kalau terutama saya juga masih YouTuber pemula sih ya. Karena mengulang lagi ya. Kalau saya ini mendingan saya ngupload banyak setiap hari. Minimal kalau short itu paling tidak 5 atau 10 lah setiap hari. Syukur-syukur bisa 10 ya. Kalau syukur-syukur bisa 10. Kalau short nih ya, kalau yang video panjang 3 atau maksimal 5 lah sehari. Itu untuk pemula karena kita sekarang ini sebelum kita tenar itu, sebelum kita banyak yang subscribe itu kita perbanyak kuantitas dulu. Kuantitas video kita. Tapi ini orang beneran serius nggak katanya YouTube? Iya, betul. Tapi ada juga sih teman-teman YouTuber yang sudah sukses itu mengatakan kita perlu kualitas, dia bilang. Tapi benar juga. Setelah banyak subscribe-nya, setelah keterima AdSense-nya mungkin. Kalau saya lihat dari beberapa channel yang ada yang baru satu video di-upload udah banyak yang nonton, tapi saya lihat mengerjakan memang karena pertama mungkin dia ada channel yang sudah ada dulu kan. Sudah banyak, mungkin sudah dapatkan uang seperti itu. Dia coba membuat, ada kok yang baru satu video dia buat sudah monet istilahnya, termasuk video-video channel luar negeri itu. Saya lihat, karena memang serius dia buat. Jangan-jangan dia dapat beli. Serius dia buat dan views-nya banyak. Jadinya kalau seperti kita lah yang masih pemula, yang masih belum istilahnya belum tahu apa, masih belajar itu. Kalau bisa, kalau sanggup itu ya kuantitas kita. Ya konsisten dulu konsisten juga. Saya juga masih belum konsisten. Oke, sahabat Lensa Mandalika, itu mungkin dulu obrolan kita dengan Bang Sulpan. Ini salah satu YouTuber, guru saya untuk YouTuber. Dan lokasi kita di podcast kali ini adalah di L Studio, tempatnya di Desa Bunkati, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk sahabat Lensa Mandalika yang tertarik untuk mengabadikan momen foto, video, acara pernikahan, acara tour travel dan lain sebagainya, bisa menghubungi L Studio di nomor di bawah ini. Nanti apapun video apapun yang teman-teman mau request atau foto apapun yang teman-teman mau kerjakan, L Studio bisa bantu, termasuk untuk foto studio, foto wisuda, foto akikah anak, ulang tahun anak, semuanya. Pokoknya everything you need. L Studio bisa akomodir. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Lensa Mandalika. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.